Kembali lagi bersama saya tentunya, yang kali ini akan mengangkat sebuah film yang berjudul Extraction 2. Baiklah, tanpa berlama-lama lagi kita langsung masuk ke alur ceritanya. Pada misi penyelamatan sebelumnya di Bangladesh, Tyler yang mendapati banyaknya luka tembak akhirnya terjatuh di sungai. Tak berselang lama dari itu, tim ekstraksi yang sebelumnya pergi, kini kembali lagi untuk menjemputnya. Akibat luka tembak yang cukup parah, Tyler terpaksa diterbangkan ke Dubai guna untuk mendapatkan perawatan terbaik. Meski 9 bulan dirawat secara intensif, Tyler juga tak kunjung siuman. Hanya saja, Nick yang tak mau menyerah, kendati sang adik yang bernama Yas memintanya untuk merelakan kepergian Tyler. Jadi Tyler merupakan mantan pasukan khusus yang beralih menjadi tentara bayaran, sedangkan Nick adalah atasannya. Setelah penantian yang panjang dan usaha yang keras sekeras bijiku, akhirnya Tyler pun siuman, di mana hal ini tentu saja membuat Nick sangat bahagia. Tyler terlihat mulai menjalani prosedur pemulihan lantaran sudah berbulan-bulan tidak menggunakan sendi-sendinya. Scene pun berpindah memperlihatkan sebuah pedesaan yang bernama Kojori di Georgia. Terlihat seorang laki-laki bernama Zurab yang mendapat kabar perihal perpanjangan masa tahanan sang adik yang diperpanjang selama 10 tahun. Mendengar kabar itu, Zurab akhirnya memanggil gubernur untuk menemuinya. Zurab pun bertanya mengapa gubernur menandatangani masa perpanjangan adiknya, di mana gubernur menjelaskan bahwa sang adik telah melempar seorang agen dari atap hingga tewas, sehingga pihak Amerika mendesaknya untuk melakukan itu. Namun demikian, gubernur telah berhasil menentang ekstradisinya ke Amerika, jadi hanya menjalani hukuman di Georgia saja. Selain itu, ia juga mengizinkan istri dan anak-anak adiknya ikut di penjara. Loh, kok gitu? Sayang, Zurab tidak merasa puas karena menginginkan kebebasan sang adik, lantas mengingatkan gubernur tentang siapa yang menetapkan dia di posisi itu. Akibat gubernur mengakui tidak dapat berbuat apa-apa lagi tanpa diduga. Di sisi lain, Nick dan Yas membawa Tyler yang semakin membaik ke sebuah tempat terpencil di Austria, di mana ia diberikan rumah kecil yang dapat ia gunakan sebagai tempat peristirahatan. Belum pergi, Nick berkata, mereka akan kembali bertemu saat ada yang perlu dirayakan bersamaan. Dengan itu, di sebuah penjara di Georgia, seorang pria bernama David dikawal untuk menemui anak dan istrinya. Jadi, David adalah adik dari Zurab dan telah meminta agar keluarganya juga ikut di dalam penjara setelah mendengar masa perpanjangannya. Hal ini tentu saja membuat sang istri yang bernama Ketevine menjadi sangat marah dan kesal karena mereka tidak layak berada di dalam penjara. Tetapi David menjelaskan bahwa mereka harus bersembunyi dan penjaralah tempat paling aman untuk bersembunyi, meski tak peduli seberapa kerasnya kehidupan di sana. Kembali pada Tyler, ketika tiba di rumahnya, ia merasa heran saat melihat seorang yang tak dikenal berada di rumahnya. Pria bernama Alcott ini ternyata mengetahui masa lalu Tyler dan menawarinya sebuah pekerjaan, di mana Tyler awalnya menolak dan mencoba mengusirnya, tetapi Alcott memberitahu bahwa kedatangannya adalah permintaan atas mantan istrinya, yaitu Tyler. Alcott menjelaskan bahwa adik mantan istrinya yang bernama Ketevine mendapat masalah, yaitu dipaksa tinggal di penjara bersama sang suaminya. Menurut Alcott, David dan Zurab adalah merupakan gembong narkoba terbesar di Georgia. Mereka menyebut dirinya Nagasi atau gembala. Tak lama dari kepergian Alcott, Tyler langsung menghubungi Nick yang berada di pesisir Alfamart dan memberitahu mengenai misi yang diterimanya secara langsung tersebut. Minggu kemudian, misi yang dinanti pun tiba, di mana dua buah mobil yang dipimpin oleh Nick mulai mendekati wilayah penjara. Sementara itu di dalam penjara, seorang sipir yang mereka suap tengah menyiapkan penanda arah, di mana Ketevine dan anak-anaknya dikurung. Sipir ini juga telah mematikan CCTV keamanan. Setelah satu mobil masuk, ia segera mematikan listrik penjara. Begitu keluar dari mobil, Tyler langsung membayar sipir yang memberikan waktu 5 menit untuk menyelesaikan misi ini.
Akhirnya Tyler telah berhasil menemukan tempat Kate Vanny dan anak-anaknya dikurung. Melihat Tyler, seketika Kate Vanny membangunkan anak-anaknya yang bernama Sandro dan Nina. Namun baru saja mereka melangkah keluar, tiba-tiba dalam usaha melarikan diri, Tyler terpaksa membuka sebuah pintu yang ternyata dipenuhi oleh para tahanan dan seketika pertarungan pun terjadi. Berhasil meledakkan sebuah pintu yang membuat para tahanan terpental. Tyler pun bergegas membawa mereka pergi. Kemudian dari radio, Tyler mendengar Yas yang mengarahkan mereka menuju ke saluran pembuangan. Tyler segera menaikkan Sandro dan Nina, tapi ketika akan menaikkan Kate Vanny, tiba-tiba Tyler pun akhirnya berhasil menghabisi David akibat para tahanan yang banyak berdatangan. Tyler terpaksa membawa Kate Vanny memilih jalan lain, sedangkan Nick yang membawa Sandro dan Nina harus segera pergi karena menghindari tembakan para petugas. Di halaman penjara, Tyler melihat kekacauan akibat para tahanan yang mencoba untuk kabur. Oleh karena itu, ia harus membawa Kate Vanny untuk menuju titik penjemputan dengan menembus kekacauan tersebut. Karena banyaknya tahanan yang menyerang, terpaksa Tyler harus melawannya sehingga pertarungan yang lebih sengit terjadi. Setelah pertarungan yang cukup lama, akhirnya Tyler berhasil membawa Kate Vanny ke titik penjemputan. Ia pun dengan segera menghubungi Nick. Tak berselang lama, tim penjemputan datang sehingga mereka bergegas keluar. Yas juga mengatakan bahwa Zurab telah mengetahui tentang kabar kematian adiknya sehingga mengirimkan anggota Nagazi untuk mengejar mereka sehingga menyebabkan baku tembak dalam kejar-kejaran pun terjadi. Soldiers, these men are killers. Di tengah pengejaran, kelompok Nagazi berhasil meledakkan satu mobil tim Tyler dan pengejaran pun masih terus berlanjut. Setelah berhasil menyingkirkan banyak pasukan pengejar, akhirnya mereka bisa lolos. Namun naasnya, kedua mobil tim Tyler tiba-tiba meledak dan memaksa mereka harus berlari menuju ke tempat titik penjemputan selanjutnya. There's a med kit.
Open fracture. She's gonna need a doctor. One helo, one still there. A few moments later. Setelah kereta berhasil keluar dari pabrik, helikopter anak buah Zurab menyerang mereka dan pertempuran kembali dilakukan dengan sangat brutal. Nick, you good? Good. Better than him. Shit, get down! Setelah berhasil menghabisi semuanya, Tyler yang menyadari bahwa kereta tersebut menuju ke ujung rel, oleh karenanya ia meminta Nick untuk menghentikan kereta tersebut. Namun naasnya akibat berondongan peluru tadi membuat ram kereta blong. Lalu kemudian Mama Sadar. ეხა მამა შენი არ მოდის. Sadar, yeah. Did you kill him? He was gonna kill your mother, okay? mereka pun berhasil selamat dari kejadian itu dan langsung dijemput oleh tim ekstraksi yang sedari tadi menunggu mereka. Tak lama kemudian mereka terbang ke Austria. Di dalam pesawat ketika Yas lengah, Sandro secara diam-diam mengambil ponselnya dan menghubungi Zurab, di mana Sandro bertanya apakah benar ayahnya akan membunuh ibunya. Zurab menyangkal hal itu jadi memintanya memberitahu tentang di mana mereka dibawa pergi. Tak lama dari itu, mereka pun akhirnya sampai di Austria dan segera menuju tempat persembunyian untuk mengobati cedera Nina, sekaligus menyiapkan visa multiple untuk keberangkatan berikutnya yang akan dilakukan 6 jam ke depan. Di sini Nick berkata jika seandainya ia atau Tyler mengatakan dengan jujur pun, Nick tidak akan menolak misi yang begitu penting bagi Tyler. Kemudian Sandro menemui Tyler dan mengaku telah memberitahu pada Zurab perihal kemana ia dibawa. Di sisi lain terlihat Zurab yang telah mendapat informasi dari Sandro seketika mengumpulkan pasukannya untuk mempersiapkan penyerangan terhadap kelompok Tyler. Dan benar saja, tak lama kemudian sebuah helikopter pun mendekat sehingga Tyler memperingatkan yang lain untuk segera berkemas. Tak hanya melalui udara, ternyata di darat pun pasukan Zurab sudah berkumpul. Sementara di dalam gedung, Stephen yang mendapati Sandro yang masih menerima pesan dari Zurab sehingga membuatnya sangat kecewa dan memberitahu bahwa Zurab akan membunuh mereka semua. Bersamaan dengan itu, tiba-tiba
Setelah diberondong dengan hebat, helikopter tersebut naik ke atas gedung guna untuk mencegah pelarian. Sementara di seberang gedung terlihat dua anak buah Zurab yang telah bersiap dengan RPG-nya. Akhirnya kelompok Tyler berhasil turun sampai ke garasi dan memasuki dua buah mobil. Namun ketika akan berangkat tanpa diduga, Sandra! Yes! No! Radio contact. Yas yang melihatnya pun seketika mengejarnya, sementara yang lain tetap melanjutkan pelarian. Dalam pelarian, sebuah mobil berhasil menghalangi mobil Tyler. Oleh karenanya, ia meminta agar Nick menjemput Yas dan Sandro, sementara ia sendiri mencari jalan lain. Bersamaan dengan itu, di luar gedung, anggota Anagazi yang melihat mobil polisi pun seketika membasminya dengan brutal. Come back here. Come on, kid. Come back. 어디쯤? Your mother did all of this to protect you. Come back. Sandro. Oh, you're. Dude, that trim is. Jackie. Tiba-tiba Nick datang sehingga Sandro memutuskan untuk bergabung dengan sang paman. Sementara mobil Nick harus terjungkal akibat terkena RPG dan pertempuran pun tak terhindarkan lagi. Melihat dua orang Nagashi mendekati mobil yang berisi Ketavan dan Nina, dengan cepat Tyler menyerang sehingga pertarungan pun terjadi. You alright? Setelah berhasil mengalahkan keduanya, Yas dan Nick yang berusaha melarikan diri pun meminta bantuan Tyler untuk menjemputnya. Begitu sampai di luar, Nick dan Yas berusaha menyelamatkan diri dari serangan anak buah Zurab yang membuat keduanya terjepit. Coming to you. Copy! Bravo. Di tengah kekacauan, Tyler meminta Nick dan Yas untuk naik ke atap untuk merebut heli milik Zurab, sedangkan ia sendiri akan membawa Ketavan dan Nina. Dari situlah misi mereka lakukan. Tyler, let the elevator come to the roof. Got rid of the elevator. Setelah berhasil memasuki lift, Tyler memberitahu kalau ia akan mengalihkan perhatian Zurab. Hanya saja Zurab juga meminta pasukannya yang berada di atap untuk bersiap dan memerintahkan pasukan yang lain mengejar. Akhirnya mereka berhasil naik ke atap seketika menyerang anak buah Zurab yang berjaga. Setelahnya, Tyler meminta pada Nick dan Yas untuk menjemput Ketavan dan Nina di lantai 57. Sementara ia sendiri akan menghadapi anak buah Zurab. Dari situlah pertarungan di 3 tempat berbeda tidak dapat dihindari lagi. Akibat pertarungan itu, Yas harus mendapat luka yang cukup serius. Sementara di atap musuh berhasil menerjang Nick hingga terjungkal.
Tyler yang melihat Nick semakin terperosok ke ujung atap, maka dengan sekuat tenaga ia menghabisi musuhnya dan dengan cepat menyelamatkan Nick. Ketika keduanya tergantung di ujung atap, tiba-tiba Zurab datang dan I'm going to enjoy killing you. Must really care for this woman. Now you know how it feels to lose some. Should I not? Tyler pun menyuruh Nick untuk menjemput Stefan dan Nina, sedangkan ia sendiri masih terus bertarung dengan Zurab. Hingga tak berselang lama, kelompok Tyler yang telah sampai di atap seketika meminta Nick Van melarikan diri. Namun tiba-tiba Tyler yang melihatnya pun seketika membantunya memapak ke dalam helikopter dan mendapati luka yang sangat parah. Akhirnya Yas harus kehilangan nyawanya. Bersamaan dengan itu Zurab pun membawa Sandro pergi untuk membuat rencana penyerangan berikutnya. Hingga malam harinya kelompok Tyler telah sampai di rumahnya yang berada di tempat terpencil dan untuk sementara waktu mereka harus berlindung di sana. Tak lama kemudian mantan istri Tyler yang bernama Mia datang dan langsung melepas rindu terhadap adiknya tercinta. Namun ketika sedang asik berbicara, ponsel milik Tyler pun mendapat panggilan yang tak lain adalah dari Zurab, di mana Tyler seketika meminta bertemu guna untuk menyelesaikan masalah pribadi ini. Mendengar hal itu, Zurab pun meminta untuk menemuinya di sebuah lapangan udara dekat gereja. Hingga tak perlu lama, Tyler pun seketika mempersiapkan senjatanya dan bergegas pergi menemui Zurab. Stay with her. Get them out. Tyler! Tyler pun akhirnya sampai di tujuan dan seketika melakukan serangan brutal. Zurab yang melihatnya pun seketika membawa Sandro pergi. Dalam pengejarannya, Tyler harus berhadapan dengan anak buah Zurab yang menghadangnya. Setelah berhasil menghabisi pria itu, ia kembali melanjutkan pengejaran. Namun dengan luka yang cukup lumayan, akhirnya Tyler telah berhasil menemukan Zurab yang telah menunggunya di dalam gereja. Dan yang lebih parahnya, Zurab telah memasang bom pada tubuh Sandro dengan detonator yang ada di tangannya. Zurab memerintahkan Sandro untuk mengambil senjata Tyler dan menembak kepalanya. Tetapi Sandro memutuskan menurunkan tangannya. Melihat hal itu, Zurab pun berniat menghabisi Tyler. Namun bersamaan dengan itu, Nick pun datang dan berniat membunuh Zurab. Put the gun down. Put the contribution for your brother. Put the gun down! It's on the girl. Boy. Namun hal tersebut dicegah oleh Tyler karena mengingat nyawa Sandro juga dalam keadaan terancam. Dan pada saat Zurab tengah lengah, Tyler pun meminta Sandro untuk merebut detonator dari tangan Zurab. Dan inilah yang terjadi.
I will not. Akibat kejadian itu, Nick pun harus mendapat luka yang cukup parah lagi. Hingga tak lama kemudian para polisi berdatangan untuk mengamankan mereka. Selang beberapa waktu, terlihat Nick yang tengah dirawat di sebuah penjara. Bersamaan dengan itu, Tyler pun didatangi oleh Mia, di mana Mia menjelaskan bahwa keluarga Ketovan telah dalam perlindungan saksi. Pihak Amerika juga telah membekukan semua aset milik Zurab. Dan film pun diakhiri dengan dibawanya Tyler dan Nick untuk bertemu dengan Alcott, di mana Alcott bersedia membebaskan mereka dari penjara, namun dengan syarat yaitu membunuh atasan Alcott. Dan dengan ini, apakah misi Tyler akan dilanjutkan pada Extraction 3? Mari kita simak bersama-sama. Oke, dan kita lihat saja intinya. Oke, pesan-pesan yang bisa diambil dari cerita di atas adalah ketika menghadapi rintangan yang berat, janganlah pernah menyerah. Keberanian dan tekad yang kuat akan membantu kita mengatasi masalah dan menghadapi situasi sulit dalam hidup. Selalu berjuang untuk melindungi orang yang dicintai dan tidak takut menghadapi tantangan. Meskipun jalan yang harus ditempuh terasa sulit, percayalah dengan ketekunan dan keberanian kita dapat mengatasi segala hal ya.